Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah Broadcast 2. Perkenalkan, saya Nicholas Sagi dari TK2D akan membahas materi mengenai transformasi Hilbert dan sifat-sifat transformasi Hilbert. Materi ini merupakan salah satu konsep penting dalam adalah proses ini tidak mengubah amplitudo sinyal, melainkan hanya mengubah fasenya. Transformasi ini sangat penting karena dalam sistem komunikasi kita sering membutuhkan informasi fase suatu sinyal. Dengan menggunakan informasi Hilbert, kita dapat membentuk pasangan sinyal yang saling berbeda fase 90 derajat sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal analitik maupun modulasi single sideband. Oke, lanjut. Konsep dasar transformasi Hilbert. Yang pertama yaitu persamaan transformasi Hilbert. Secara sistematis, transformasi Hilbert dinyatakan sebagai pangkat X dalam kurun waktu sama dengan 1/pt dikalikan pi per t. Atau pi kita bisa gantikan dengan x. Tanda bintang menunjukkan operasi konvolusi antara sinyal masukan dengan fungsi 1/pt atau yang kita tandakan sebagai x. Kita ubah menjadi bintang saja biar gampang. Jika ada bintang ini menunjukkan operasi konvolusi sinyal antara sinyal masukan dengan fungsi 1/pt. Artinya, setiap titik pada sinyal diproses menggunakan operasi konvolusi, sehingga menghasilkan sinyal baru yang memiliki karakteristik fase berbeda. Selain pada domain waktu, transformasi Hilbert juga dapat dijelaskan pada domain frekuensi. Fungsi transfernya adalah seperti berikut. Nah, F sama dengan muncul SDN per F dalam kurung frekuensi, di mana fungsi signum menentukan
apakah frekuensi berada pada sisi positif atau negatif. Untuk frekuensi positif, fase digeser sebesar minus 90 derajat, sedangkan frekuensi negatif mengalami pergeseran sebesar positif 90 derajat. Perlu diingat bahwa yang berubah hanyalah fase sinyal, sedangkan besar amplitudo spektrumnya tetap. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu sifat-sifat transformasi Hilbert. Untuk sifat yang pertama yaitu linear. Sifat pertama adalah linearitas. Artinya, apabila terdapat dua buah sinyal yang dijumlahkan, maka transformasi Hilbert dari hasil penjumlahan tersebut sama dengan penjumlahan hasil transformasi Hilbert masing-masing sinyal. Secara sistematis, untuk perumusannya seperti H sama dengan atau H buka kurung A X1 besaran T ditambah B X2 besaran T tutup kurung sama dengan, lanjut ke bawahnya saja, AH buka kurung X1 besaran T tutup kurung ditambah B buka kurung X2 besaran T tutup kurung. Dari rumus ini, sifat ini mempermudahkan analisis karena setiap sinyal dapat diproses secara terpisah. Dari penjumlahan sudah dapat dilihat bahwa penjumlahan ini dapat dipisahkan antara A dan B. Agar lebih efisien, penghitungan linearitas dapat disatukan menjadi penjumlahan. Oke, lanjut. Untuk sifat yang kedua, yaitu amplitudo tetap. Sifat berikutnya adalah amplitudo spektrum tidak berubah atau amplitudo tetap. Jika sebelum transformasi amplitudo suatu frekuensi bernilai tertentu, maka setelah transformasi Hilbert, amplitudo tersebut tetap sama. Yang berubah hanyalah fasenya. Karena itu, transformasi Hilbert sering disebut sebagai fase shift. Untuk yang berikutnya, yaitu sifat pergeseran fase. Sifat ketiga merupakan sifat yang paling penting, yaitu menggeser fase sebesar 90 derajat. Sebagai contoh, apabila terdapat sinyal X, T sama dengan cos omega T, maka setelah dilakukan transformasi Hilbert akan menjadi X besaran T sama dengan sin omega T. Sebaliknya, transformasi Hilbert dari sin omega T adalah
sama dengan minus cos omega T. Dari contoh tersebut terlihat bahwa amplitudo tetap sama, tetapi posisi gelombangnya bergeser sebesar 1/4 periode. Oke, lanjut. Double Hilbert transform. Sifat selanjutnya adalah apabila transformasi Hilbert dilakukan sebanyak 2 kali, maka hasil akhirnya adalah negatif dari sinyal semula. Secara sistematis, H buka kurung H buka kurung X buka kurung T tutup kurung sama dengan minus X besaran T. Artinya sinyal akan mengalami pembalikan amplitudo. Dengan besaran X yang akan membalikan amplitudo. Untuk sifat berikutnya, ortogonal. Sifat terakhir adalah ortogonal. Dengan sinyal asli dengan sinyal hasil transformasi Hilbert saling ortogonal atau tegak lurus. Hal ini berarti kedua sinyal tidak saling mengganggu satu sama lain dan sangat berguna dalam pembentukan sinyal yang kompleks. Untuk berikutnya, contoh sederhana. Sebagai contoh sederhana, Xt sama dengan cos 2pi Ft. Tutup kurung. Setelah dilakukan transformasi Hilbert, diperoleh Xt sama dengan sin 2pi Ft. Jika kedua sinyal tersebut digambarkan pada grafik, terlihat bahwa bentuk gelombangnya sama, amplitudonya juga sama. Perbedaan hanya terletak pada fase, yaitu sinyal hasil transformasi bergeser sebesar 90 derajat. Inilah alasan mengapa transformasi Hilbert banyak digunakan dalam pembentukan sinyal kuadratur pada sistem komunikasi. Yaitu untuk berikutnya yaitu penerapan transformasi Hilbert. Dalam dunia telekomunikasi, transformasi Hilbert memiliki banyak penerapan. Pertama, digunakan dalam modulasi single sideband atau SSB untuk menghilangkan salah satu sideband sehingga penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien. Yang kedua, digunakan untuk membentuk sinyal analitik yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Ketiga, dimanfaatkan dalam digital signal processing atau DSP untuk sinyal analisis. Yang selain itu, transformasi Hilbert juga digunakan pada sistem radar, sonar, pengelolaan citra, serta berbagai sistem komunikasi digital modern. Nah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan,
Transformasi Hilbert merupakan metode yang menggeser fase sinyal sebesar 90 derajat tanpa mengubah amplitudenya. Transformasi ini memiliki beberapa sifat penting, yaitu bersifat linear, mempertahankan amplitudo, menghasilkan pergeseran fase sebesar kurang lebih 90 derajat, menghasilkan sinyal ortogonal terhadap sinyal asli, dan jika dilakukan 2 kali akan menghasilkan negatif dari sinyal semula. Karena karakteristik tersebut, transformasi Hilbert menjadi salah satu dasar penting dalam sistem komunikasi dan pengelolaan sinyal, terutama pada sinyal analitik dan modulasi single sideband. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu memahami konsep transformasi Hilbert dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.